بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Amalan taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berjamaah. Hadis ketiga. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, maka sesatlah kamu. Tiada seorang lelaki pun yang berwuduk dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya satu kebaikan, meningkatkan baginya satu derajat, dan menghapuskan baginya satu kesalahan. Sungguh, saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada orang yang tidak pergi ke masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan orang munafik pun tidak berani meninggalkan sholat berjamaah. Sungguh pernah ada seorang lelaki unzur. Ia dipapah oleh 2 orang, lalu diberdirikan di dalam saf solat. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan solat berjamaah di masjid, kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya, atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapah oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat di masjid di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faidah, para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjaga sholat berjamaah. Mereka berusaha keras agar bisa sholat berjamaah, meskipun sakit dan harus dipapah oleh orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak mempedulikannya? Sedangkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menjaga sholat berjamaah.
Ketika beliau sakit parah menjelang akhir hayatnya, beliau berkali-kali pingsan dan berkali-kali meminta air wudhu. Akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudhu. Kemudian beliau pergi ke masjid dengan dipapah oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lain. Karena kaki beliau tidak bisa menapak dengan baik. Atas kehendak beliau, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami sholat berjamaah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai sholat berjamaah. Dari kitab Sahih Bukhari Muslim, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadahlah kepada Allah seolah-olah dia di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Anggaplah dirimu termasuk dalam daftar orang-orang yang sudah mati. Tidak merasa sebagai orang yang masih hidup, sehingga tidak gembira karena sanjungan dan tidak sedih karena cacian. Selamatkan dirimu dari dosa buruk orang yang dizolimi. Berusahalah agar tidak meninggalkan sholat subuh dan isya berjamaah, meskipun harus pergi dengan merangkak di atas tanah. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sholat subuh dan isya sangat membebani kaum munafik. Seandainya mereka tahu betapa banyak pahala sholat berjamaah subuh dan isya, niscaya mereka akan berusaha untuk sholat berjamaah meskipun harus merangkak. Dari kitab At-Tarhib. Hadis keempat, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Tarhib. Ulangi, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Tarhib. Faidah, maksudnya seseorang yang sholat dengan ikhlas selama 40 hari dan menyertai sholat mulai imam membaca takbir, maka ia tidak akan dimasukkan ke neraka dan tidak termasuk golongan orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, tetapi menyimpan kekufuran di dalam hatinya. 40 hari memiliki makna khusus yang dapat menyebabkan suatu perbuatan sebagaimana bayi dalam kandungan. Selama 40 hari pertama berubah dari air mani menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya terjadi perubahan lain, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis. Oleh karena itu, para ahli tasawuf mementingkan masa 40 hari. Betapa beruntung orang yang selama bertahun-tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ula.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang sholat berjamaah. Yang mana kita baca, kita dengar, kita niat amal dan sampaikan, insyaallah. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad.